Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan berikut. Pertama, bagaimana penjelasan tentang Nur Muhammad menurut sebenarnya? Jadi kita jelaskan dulu. Itu Allah itu namanya Nur, Nurun ala Nur. Ya, kalau disebut dengan istilah sebutan Nurun Nur, yaitu mana? Yaitu lil haqqi ta'ala. Nur, segala nur itu adalah hak Allah Ta'ala hendak menampakkan keberadaan wujudnya sendirian. Maka keberadaan wujudnya ini Allah nampakkan. Maka Allah nampakkan itu adalah dengan nur. Nah, jadi menurut Imam Ghazali, tujuan nur itu adalah bukan semata-mata benda nurnya, bukan. Tapi manfaat yang diambil daripada nur itu. Manfaat dari mengambil dari cahaya itu. Apa manfaat listrik pada malam hari di rumah? Kita mengambil manfaat supaya listrik ini menunjukkan, menerangkan, memberitahu, memberi paham tentang yang dilihat oleh mata. Itu tujuan nur. Nah, kemudian maka dengan itu diistilahkan. Yang dikatakan nur itu adalah kaifiyatun tudriku hal basiratu. Suatu cara untuk mendapatkan orang yang melihat dia pakai nur. Kita melihat sesuatu di malam hari harus pakai cahaya pelita, lampu atau listrik. Kita pergi kepada suatu tempat harus dengan cahaya mobil, cahaya kereta, sepeda motor dan sebagainya. Dan begitu juga yang diperlukan di dalam nur untuk menyampaikan kepada yang dituju. Ini awal, ini pertama. Biwasitiha sa'ilu mubsirat. Ya, berikutnya sambungannya ada semua yang dilihat harus pakai nur apabila yang dilihat itu tidak jelas, tidak nampak, gelap, tidak terang. Maka karena itu kembali kepada persoalan awal, Allah itu menampakkan tentang hadirat keberadaan wujudnya dengan nur, karena nama Allah sendiri pun adalah nur. Silakan nanti buka di Asmaul Husna, ada situ kata-kata nur itu. Tujuannya adalah Allah memberitahu bahwasanya Allah itulah yang menampakkan segala yang diciptakannya itu kepada batin hati orang yang diberikan nur. Nah, maka karena itu Allah nyatakan dirinya itu nur. Maka istilahnya dalam hal ini nur zat, itu istilah. Artinya Allah menampakkan tentang keberadaan zat dirinya. Dengan apa Allah menampakkan? Dengan nur. Maka diistilahkan dengan nur zat. Allah menampakkan tentang keberadaan wujudnya itu dengan nur yang langsung datang dari Allah, supaya makhluknya mengenal tentang Tuhan lewat pemberian dari Allah, anugerah daripada dengan nur. Kembali kepada diskusi dulu. Berapa banyak nur bagi Allah dan berapa banyak pula zulumat? Di dalam diskusi disebutkan walillahi sab'una alfi hijabin min nurin wa zulmatin. Dan bagi Allah itu ada 70.000 hijab penutup hati. Apakah dia berupa nur dan apakah dia berupa kepada bendawi yang menggelapkan hati, tidak nampak Allah. Nah, kita tinggalkan dulu sementara ini. Allah menunjukkan tentang sifat-sifat ketuhanannya itu karena Allah hendak menampakkan keberadaan yang dikehendaki di dalam menyatakan hak ketuhanannya menciptakan segala sesuatu. Allah hendak menampakkan yang diciptakan segala sesuatu itu
awalnya itu adalah berpunca, berawal, bertumpu kepada Nur Muhammad. Itu istilah saja. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ditanya oleh Jabir. Nah, berkata Jabir, ya Rasulullah, man awalu khalaqahallahu ta'ala. Siapa yang pertama dijadikan oleh Allah Ta'ala? Awalu ma khalaqallahu ta'ala nura nabika ya Jabir. Awal permulaan yang diciptakan oleh Allah adalah nur nabimu hai Jabir. Artinya pemahamannya, alam ini segalanya terjadi, baik dia alam dunia dan segala isinya, atau alam akhirat, atau alam gaib yang terrahasia, itu semuanya berawal daripada istilahnya Nur Muhammad. Karena untuk menampakkan Allah itu akan menciptakan segala sesuatu yang berpangkal daripada Nur Muhammad. Pertanyaan, apakah kita harus terhenti di Nur Muhammad? Jawabannya tidak. Kalau kita terhenti hanya di cahaya, kita nggak sampai-sampai kepada tujuan. Misal, kita terhenti di cahaya mobil, kita terhenti di cahaya kendaraan. Apakah kita terhenti di cahaya, atau manfaat daripada cahaya itu adalah menyampaikan kepada yang dituju? Jadi mana tempat yang dimaksud? Maka karena itu ini adalah sebagai tangga perjalanan. Dan jangan terhenti di nur, malah nanti menjadi hijab. Sebagaimana sudah saya jelaskan tadi. Dan bagi Allah itu ada 70.000 hijab yang terdiri daripada nur dan yang zulmat. Maka karena itu terjadilah yang gaib-gaib, aras, kursi, semuanya. Dan itu juga terjadi bumi, gunung, dan segala isinya. Ini yang nampak. Nah, inilah mulai dari terjadinya itu menunjukkan bahwasanya mula-mula kejadian ini adalah daripada nur. Jadi kalau kita sudah diberitahu oleh nur, pemahaman hati bahwasanya Allah Ta'ala itu menunjukkan di hati bahwa yang diciptakannya itu adalah cahaya yang diberi paham di dalam hati. Cahaya yang diberi dalam paham hati itu istilahnya nur. Bahkan perjalanan hati kita menuju Allah pun pakai nur. Tapi bukan terhenti di nur. Sebagaimana Nabi Mi'raj juga menaiki tangga nur yang ada 10 tingkat. Sekali pijak pertama, tangga pertama sudah sampai kepada langit pertama. Tingkat yang kedua sampai kepada langit yang kedua. Ketiga sampai keempat, sampai ketujuh, sampai kepada aras, sampai kursi, sampai kepada Sidratul Muntaha, sampai kepada mustawa, dan sampai kepada habis segala yang diciptakan. Baru Allah membukakan hijabnya serang-serangnya kepada Muhammad, bahwasanya itulah dia Tuhan yang menciptakan segala yang diciptakan itu. Jadi nur ini tidak boleh kita terhenti di nur saja, nanti nggak sampai. Nur itu hanya sebagai alat untuk memberi paham, memberi tahu, memberi nampak, memberi penjelasan tentang sesuatu yang bakal kita tuju. Kalau sholat adalah Allah. Kalau Allah memberikan nur di hati, maka jalan-jalan Allah itu akan nampak terang. Tapi kalau Allah tidak memberikan nurnya pada waktu sholat, yang ada di hati hanya zulumat. Terpandang kerjaan dunia, terpandang kepada benda dan sebagainya. Berarti orang yang sholat ini tidak mendapat nur. Nah, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.